Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral nih. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ke depannya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Apa nih Feb yang kita mau bahas? Jadi Pak, sekarang nih baru keluar berita jadi ada satelit yang mengeluarkan gambaran satelitnya lah bahasanya. Ada 700.000 hutan di Indonesia yang udah berubah jadi penambangan atau pertambangan. Mau pertambangan nikel, mau tailing, mau apapun itu udah berubah. Sedangkan ya yang kita tahu ya, Indonesia merupakan hutan kepulauan yang di situ tuh banyak hutan-hutan. Misal pulau kepulauan lah, pokoknya bahasanya begitu. Negara kepulauan, nah maksudnya itu. Negara kepulauan yang banyak hutannya. Dan dari 700.000 ini, ada 150.000 hutan primer. Hutan primer adalah, mungkin buat yang belum tahu ya hutan primer tuh adalah hutan yang di situ tuh masih ada pohon-pohon tingginya, pohon-pohon masih utuh, yang nggak ada penebangan sebelumnya, tapi tiba-tiba ya hilang aja hutannya gitu, karena penambangan ini sebelumnya gitu. Ini bahasanya ya Pak ya, ini kan udah lama banget ya topik ini tuh sebenarnya pasti semua orang udah pada tahu gitu. Penambangan hutan dari kecil tuh udah ditanamin kayak kita nggak boleh nabang pohon sembarangan dan kawan-kawannya gitu. Tapi kok sekarang kok ada kejadian ini ya kira-kira? Apakah karena manusia terlalu rakus apa gimana? Ya itu, manusia terlalu rakus Feb. Ini udah bukan menjadi rahasia umum ya. Seharusnya yang namanya hutan, hal itu harus kita benar-benar jaga. Karena apa? Karena ketika kita tidak menjaga alam yang kita diami, maka alam akan mengambil alih yang menjadi haknya mereka. Ya misalnya kalau terjadi suatu bencana alam atau hal yang istilahnya merugikan gitu ya, itu kadang bukan salahnya si alam, tetapi salahnya si manusia gitu. Mengapa kita merusak alam yang seharusnya kita jaga? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kenapa sih kita harus menjaga alam? Alam sendiri kan yang memberikan kehidupan buat umat manusia. Nah, tetapi karena umat manusianya ini terlalu rakus, kita tidak berusaha gitu ya untuk menahan nafsu kita, akhirnya sudah kita dengan serta-merta merusak alam ya seenak jidatnya kita sendiri. Padahal yang namanya alam, kalau kita tidak jaga, maka alam akan berusaha ya, menjaga dirinya sendiri. Karena alam itu makhluk hidup, jangan kita sangka ya, yang namanya pepohonan, terus binatang, itu mereka tidak memiliki hak untuk hidup gitu. Emang manusia saja yang memiliki hak untuk hidup? Mereka memiliki juga. Karena mengapa sih mereka diciptakan oleh Tuhan? Kan pasti ada tujuan. Betul. Dan tujuannya itu ya untuk menjaga kelestarian bumi di mana kita tinggal ini gitu. Nah, jadi jangan sampai nih manusia karena kalah dengan nafsunya, akhirnya mereka menghalalkan segala cara gitu untuk memuaskan nafsunya tersebut. Ya sekarang yang tadi kamu bilang ya, berkaitan dengan banyak lahan hutan yang berubah fungsi gitu, menjadi area pertambangan. Nah pertanyaannya, apakah kita membutuhkan semua itu? Apakah kita membutuhkan semua area tambang itu? Enggak sih. Sekarang ngapain sih kita harus banyak gitu ya menciptakan area-area pertambangan? Apakah tidak cukup gitu yang sudah disediakan oleh alam ini gitu ya untuk hajat hidup kita sebagai manusia? Tetapi kalau kita hanya mengedepankan nafsu, ya mau sampai kapanpun kita akan selalu gitu mencari cara untuk merusak alam ini. Padahal di dalam undang-undang saja ya, itu sudah ada loh pasal yang berkaitan bahwa yang namanya
alam bumi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, tetapi kenapa gitu? Hal itu menjadi berubah. Setiap orang memiliki kesempatan sekarang untuk menguasai hal itu semua. Padahal kalau ini dikuasai oleh hanya beberapa sosok individu, maka negara tidak memiliki peran lagi di sana untuk menjaga alam dan isinya gitu. Nah, ini yang sangat saya khawatirkan. Kalau sampai negara tidak memiliki peran, ini dilepas begitu saja gitu. Ya, setiap orang bisa dengan serta-merta menggunakan untuk kepentingannya mereka pribadi. Ya makanya sulit gitu kita melihat negara ini menjadi negara yang makmur ya. Karena tidak meratanya gitu. Keadilan di negeri ini. Ya. Tapi mungkin ya Pak ya, ini mungkin ya, saya nggak tahu ya, karena saya nggak punya background orang yang biasa ditambang. Cuman kali aja nih Pak, mungkin pikiran mereka adalah kalau saya bangun tambang kan di sini misalkan hutan, alih fungsinya ke tambang. Tapi kan di tambang itu saya bisa memperkerjakan orang, bahasanya jadi membuka apa ya, membuka peluang kerja untuk orang-orang gitu. Kalau hutan kan hanya hutan saja. Sekarang gini, kalau area tambang ya banyak dibuka, otomatis itu akan merusak alam. Betul. Alam kalau sudah dirusak, itu akan sulit. Ya. Yang namanya alam ini masuk ke dalam hal fungsi sejatinya. Ya. Tetapi kan di sini yang saya lihat, seharusnya kalau kita ingin masuk ke dunia pertambangan, harus disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia tersebut. Jangan kita istilahnya karena bermodalkan nafsu saja, kita banyak gali daerah pertambangan, ya, sehingga itu merusak alam. Kemudian kita sulit gitu untuk membenahinya lagi. Nah, tadi kalau alasan kamu hanya sekedar menambah lowongan pekerjaan, emang nggak ada cara yang lain? Emang harus masuk ke area pertambangan? Nggak mungkin kan Pak, ada orang yang bisa kayak lulusan SD atau misal nggak sekolah. Ya kenapa dia sampai lulusan SD? Memang pemerintah nggak punya peran untuk mencerdaskan rakyatnya. Ada. Nah itu masalahnya. Yang saya bingung, ya kenapa kok masih ada aja ya masyarakat yang pendidikannya hanya sampai tingkat SD. Ini yang harus patut dipertanyakan gitu. Berarti yang namanya pendidikan nggak merata dong di negeri ini. Terus pengusaha tambang seenaknya aja. Merasa mereka punya izin dari pemerintah, saya juga nggak tahu dapat izinnya dengan cara yang benar atau yang tanda kutip. Nah, ini jadi bagaimana gitu? Keadaan negeri ini, kalau hal ini terus kita biarkan. Betul. Kamu tahu nggak, masyarakat yang hidup di area tambang, apakah mereka hidup dengan layak? Enggak. Ya itu udah menjawab. Kenapa jadi alasannya masalah lowongan pekerjaan? Itu nggak nyambung gitu. Maksudnya kali aja kan nggak cuman di daerah tambang itu dong, mungkin dari orang di sekitar sana. Ya seharusnya orang-orang yang hidup di area tambang itu yang kita perhatikan kesejahteraannya terlebih dahulu. Kan daerah mereka yang kita pakai untuk tambang. Betul. Alamnya mereka yang kita rusak. Masa mereka nggak sejahtera? Malah mereka cuma dapat limbahnya doang. Nah itu, ini seharusnya PR untuk kita semua. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, tetapi masyarakat juga nggak peduli, ya, yang penting gua yang lebih diuntungkan, ya mau sampai kapan? Ya? Jangan salah ya, orang yang merasa menang pada awalnya, itu akan menjadi yang kalah pada akhirnya. Karena semuanya akan berbalik ke dia. Itu udah hukum alami seperti itu gitu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai.
Banyak kejadian-kejadian yang istilahnya sudah membuktikan gitu. Kalau kita serakah gitu ya, apalagi sampai merusak alam ini, maka kita akan dituntut gitu. Bukan hanya di kehidupan setelah dunia ini ya, maka di kehidupan saat ini juga akan berbalik kepada diri kita. Nah, untungnya kalau kita masih dituntut di dunia. Tetapi kalau setelah kehidupan di dunia ini, nah ini yang menjadi masalah utamanya, karena hal itu akan berlangsung selamanya. Betul, 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 betul. Nah itu Feb, maksud saya, ini Indonesia dianugerahi oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi kok pertanyaannya, kenapa di negeri ini kesejahteraan itu tidak merata? Nah itu yang patut kita bahas. Masa kita kalah, misalnya kayak negara Brunei, cuman punyanya minyak bumi doang, tetapi rakyatnya hidup makmur sentosa, kita segalanya punya, tetapi masih aja ada yang pendidikannya sampai tingkat SD, yang kamu bilang, apakah kita nggak malu gitu? Iya sih, betul juga, betul, betul. Nah jadi itu Pep, jadi masalah kayak ginian ya patut kita suarakan.